pujian kita ini tadi, Allah memanggil kaum muda. Ya, sesuai dengan tema KKR kita juga, dari Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakannya, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jadi dari pujian ini khususnya di bagian bait ketiga tadi dikatakan Tuhan, Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri. Ya, jadi bisa saja ya orang muda tadi tidak sayang akan dirinya. Kenapa? Karena banyak juga orang muda ini yang tidak berpikir panjang ya. Sesuai dengan Pengkhotbah 11 itu dikatakannya, bersukarialah hai pemuda. Jadi pemuda ini banyak yang bersukaria, banyak yang bersenang-senang, banyak yang bagaimana keinginan hatinya itulah yang diturutinya. Dan mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Makanya di lagu kita ini dikatakannya, Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri. Jadi bagi orang-orang muda, Allah sedang memanggil kita untuk rela serahkan hidupnya pada yang telah memberi. Itulah pencipta kita, itulah Tuhan Yesus. Kita ulangi puji-pujian kita ini, yang bait ketiganya saja, Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, itulah Tuhan Yesus, itulah yang menciptakan kami, itulah yang mengasihi hidup kami, orang-orang muda ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus ada kesempatan bagi kami. Kami boleh belajar siapakah pencipta kami itu. Kami bersyukur Tuhan buat sekarang ini, pada masa ini, kami mendengar bahwa Allah juga sedang memanggil kami supaya kami boleh sama seperti orang-orang muda yang sudah kami pelajari dalam 3 hari ini. Itulah Yusuf dan Daniel itu. Bagaimana mereka mau berketetapan untuk taat kepada Tuhan, supaya mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Tuhan Yesus, buatlah supaya hati kami ini orang-orang muda juga boleh sama seperti Yusuf dan Daniel itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, malam ini kami boleh lagi melanjutkan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah masing-masing kami yang bergabung melalui Facebook STT Perjanjiannya, supaya boleh Roh Kudus Tuhan yang membuat kami mengerti, supaya waktu kami masih muda ini, kami tahu apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah seperti pujian kami tadi, rela menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami malam ini. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau jugalah yang memberkati dia, supaya apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami malam ini boleh dia sampaikan. Dan juga untuk yang menyaksikan juga bagaimana alumni STT Perjanjiannya, bagaimana dia selama kuliah di STT, supaya Tuhan jugalah yang menolong dia dalam menyampaikan kesaksian itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan di ibadah kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita meneruskan memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagi nomor 221 yang ada buku pujiannya ya. Judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Nanti kita nyanyikan yang bahasa Inggrisnya juga.
before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Ya, jadi puji-pujian kita ini tadi adalah sebuah pengakuan ya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bagaimana latar belakang dari penulisan atau terciptanya lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, jadi kalau bisa saya sampaikan sedikit bahwa lagu ini terciptanya bagaimana ada sebuah keluarga yang ada di India yang mempunyai 2 orang anak. Mereka sudah percaya kepada Yesus, sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Tetapi pada suatu hari, kepala suku itu tidak senang akan hal itu. Ya, jadi mereka dikumpulkan di hadapan seluruh warga dan kepala suku mengatakan kepada kepala keluarga itu atau ayah dari keluarga itu, dikatakan bahwa pada hari ini jika engkau tidak menyangkal Kristus, maka anakmu akan mati. Tapi apa yang dikatakan oleh kepala keluarga itu, dia mengatakan bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku. Maka pada saat itu kedua putra dari keluarga itu dibunuh di depan matanya. Ya, untuk kedua kalinya kepala suku itu berkata lagi kepada ayah itu, kalau engkau tidak menyangkal Kristus, tidak bertolak dari imanmu, maka bukan hanya anakmu saja yang mati, tapi istrimu juga akan dibunuh. Apa yang disampaikannya lagi bahwa dikatakannya yang bait kedua itu, tetap ku ikut walau sendiri. Ya. Dan tidak sampai di situ saja, kepala suku juga mengatakan untuk yang terakhir kalinya, bukan hanya anakmu dan istrimu saja yang mati, tapi kalau hari ini engkau tidak menyangkal Kristus, maka engkau juga akan mati. Dan dikatakannya pada bait ketiga, salib di muka, dunia di belakang. Maka pada saat itu satu keluarga itu mati ya, dibunuh ya, karena keputusannya untuk mengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi, singkat ceritanya, karena mereka sudah berketetapan untuk mengikut Yesus, untuk tidak berbalik dari iman mereka, kepala suku itu semakin penasaran dengan siapakah Kristus itu, sehingga kepala suku itu mencari tahu siapa Yesus. Dan mulai dari jalan situlah kepala suku itu menjadi tahu ya, bahwa Yesus itu adalah pencipta, dialah yang berkuasa, sehingga kepala suku itu juga dan seluruh warga yang ada di daerah itu membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Ya, itulah sedikit ya latar belakang dari terciptanya lagu Mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita semuanya? Ya, apakah kita juga sudah berketetapan mengikut Yesus adalah keputusan kita seperti Yusuf dan Daniel itu? Ya, masing-masinglah kita menjawabnya ya. Kita ulangi pujian kita ini sekali lagi. Yang bahasa Indonesianya saja kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik, ketiganya. Salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Ya, sekarang kita akan melihat video dari pelayanan dosen dan mahasiswa ataupun praktek pelayanan dosen dan mahasiswa STT Perjanjiannya. Jadi dalam video ini ada beberapa foto yang didokumentasikan
bukti fotonya atau bukti fisiknya ya. Bagaimana dosen dan juga mahasiswa melakukan praktek ke 3 kabupaten, itulah Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo. Ya, itulah sedikit cuplikan ya ataupun beberapa foto yang divideokan praktek pelayanan oleh mahasiswa dan dosen STT perjanjiannya. Ya, tadi sudah ada 3 kabupaten, mungkin kita berharap, kita berdoakan supaya ada kabupaten-kabupaten yang lain lagi yang boleh kita lakukan pelayanan di sana. Baik, kita akan melanjutkan lagi bernyanyi muji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagi, setelah itu nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi ikut di Kau saja Tuhan. Kita nyanyikan 2 bait saja, bait pertama dan bait yang kedua. Ikut di Kau saja Tuhan.
Kami dari studio pada malam hari ini kita kembali untuk membaca firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan tema kita yang dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ini dituliskan di dalam pengkhotbah. Ya, sudah beberapa. Ini malam yang ketiga kita mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kita semua supaya kita mengingat pencipta kita. Ya, mungkin sudah kita dengar beberapa firman Tuhan dari khotbah malam dan dari renungan pagi saat teduh. Ya, hari ini kita kembali melihat firman Tuhan yang dituliskan dari Keluaran. Tadi sudah di dalam undangannya ditulis, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi kita akan melihat apa saja yang dikatakan firman Tuhan ini. Ya. Ya udah. Ya. Jadi sebelum kita melihat firman Tuhannya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali diingatkan supaya kami mengingat pencipta kami. Ada beberapa kami yang sudah menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami diingatkan kembali supaya kami mengingat pencipta kami pada masa muda kami ini. Bagaimana kami bisa melayani Allah yang sudah memanggil kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk malam ini, untuk semua pendengar kami dan semua yang di studio yang bekerja. Engkau yang memberkatinya. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami. Engkau memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal 2, mulai dari pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 10. Ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai Keluaran pasal 3 ayat 10. Saya bacakan dari studio.
Judul firman Tuhannya di atas, Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu nyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Terdengar? Ya. Jadi tadi sudah dituliskan di dalam undangan KKR-nya. Pada ayat 10 ini dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Iya. Dari ayat ini kita lihat ada yang mengutus, yaitu Allah sendiri, dan ada yang diutus, yaitu Musa yang berbicara dengan Allah. Apa tujuan pengutusannya? Ya, dikatakan di sini supaya membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Iya, jadi inilah yang akan kita lihat dalam perikop yang kita baca tadi. Siapakah Allah yang mengutus ini? Siapakah yang diutusnya? Kepada siapakah dia diutus? Untuk apakah dia diutus? Iya. Kita lihat ayat 23 pasal 2 dikatakan, "Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah."
apakah yang terjadi sehingga dituliskan pasal 2 ayat 23 itu? Dikatakan di sini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Iya. Jadi bagaimana ceritanya ini? Ya, di sini dikatakan bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu ialah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Keturunan Yakub ini kira-kira 70 orang tinggal di dalam Mesir. Iya, sewaktu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Iya. Dan mereka bagaimana dikatakan di situ? Tinggal di Mesir sampai kepada lahirlah raja yang tidak mengenal Yusuf. Iya. Jadi sewaktu Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa menjawab apa mimpi dari Firaun itu, sehingga dipanggillah Yusuf. Iya. Dan dia sangat berhikmat. Jadi dia dipercayakan oleh Firaun untuk memimpin bangsa itu. Iya. Dan tibalah saatnya bagaimana semua keluarganya termasuk saudara-saudara yang menjual dia tinggal di Mesir. Iya. Dan di sini dikatakan bagaimana? Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Iya. Jadi yang mengangkat Yusuf dulu sudah mati. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Iya. Apa yang ada di dalam pikiran Raja Mesir? Bangsa yang sudah diizinkan tinggal di Mesir ini sudah menjadi ancaman bagi bangsa Mesir sendiri. Iya. Makanya bagaimana? Bangsa Israel ditindas. Iya. Bagaimana caranya? Dikatakannya di sini bagaimana? Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Iya. Sehingga singkat ceritanya bagaimana? Disuruh nanti bidan setiap anak Israel yang lahir laki-laki untuk dibunuh. Iya. Tetapi bagaimana? Bidan itu mengatakan bagaimana? Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan bayi-bayi itu hidup. Iya. Seperti inilah yang dilakukan Allah melalui bidan untuk memelihara bangsanya. Tetapi bagaimana? Semakin bertambah banyak bangsa Israel, semakin kejamlah raja itu. Sehingga bagaimana? Masuklah kita ke ayat 23 tadi bagaimana? Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan. Iya. Raja Mesir mengatakan, mari kita tindas bangsa Israel supaya mereka tidak berkembang. Iya. Karena ini sudah menjadi ancaman bagi bangsa Mesir sendiri. Iya. Tetapi bagaimana di sini? Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Iya. Orang Israel berteriak, tidak bisa mengadukan apa yang diperbuat bangsa Mesir itu sendiri melalui hukum. Kalau kita di negara kita ini, kalau diperlakukan tidak baik, bisa kita adukan melalui hukum. Kalau ini enggak, karena dari pemerintahan sendiri yang menindas mereka. Akan tetapi apa yang kita lihat di sini? Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Iya. Jadi yang mau kita lihat di sini bagaimana? Siapakah Allah di sini? Iya. Di sini dikatakan Allah yang mendengarkan teriakan bangsa Israel sewaktu di dalam perbudakan bangsa Mesir. Iya.
Kita lanjutkan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, tadi sudah kita lihat ya, bagaimana Allah itu Allah yang mendengar. Dan Allah itu bagaimana? Di sini dikatakan mengingat janjinya. Janji apakah itu? Kita lihat janjinya dengan Abraham. Sewaktu Allah berbicara firman Tuhan kepada Abraham, ini di dalam Kejadian, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Apa yang dikatakan Allah ini jauh sebelum terjadi perbudakan di Mesir, perbudakan bagi bangsa Israel. Jauh sebelum itu Allah sudah mengatakan. Ya, dan itu jadi. Tetapi walaupun sudah jauh waktunya, Allah tidak melupakan perjanjian itu. Iya. Apalagi yang dijanjikan Allah? Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada waktu telah putih rambutmu. Ya, dan seterusnya. Inilah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan dikatakan di dalam bacaan kita ini tadi bagaimana? Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Inilah latar belakang dari bacaan kita ini tadi. Iya. Siapakah bangsa Israel sudah kita lihat tadi, apa yang dialaminya sekarang sudah kita lihat. Dan inilah rencana Allah untuk menepati janjinya. Ya. Baru kita masuk ke dalam pasal 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Di sini sudah beralih dikatakan adapun Musa. Siapakah Musa? Iya, Musa yang hidup sewaktu penindasan bangsa Mesir yang sudah kita baca tadi. Iya, ceritanya Musa ini bagaimana dibuang oleh ibunya, ya diasuh oleh putri Firaun sehingga besar bersama putri Firaun. Akan tetapi sewaktu Musa ini ingin menjumpai saudaranya, bagaimana dia melihat orang Mesir, ya, mengganggu orang Israel sehingga dibunuhnya, sehingga larilah Musa ke Midian. Ya. Dan sekarang apa pekerjaannya? Adapun Musa, ia mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya, sewaktu dia lari ke Midian, ya, diberikanlah Zipora kepadanya. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Iya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Di sini kita lihat sewaktu Musa mengembalakan dombanya, dia melihat apa? Api yang keluar dari semak duri. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Jadi kalau kita lihat tadi dikatakan dari ceritanya, dari apa yang dituliskan firman Tuhan, sewaktu Allah mengingat perjanjian dan mendengarkan bagaimana teriakan bangsa Israel, Allah itu pasti menepati janjinya membawa keluar bangsa Israel. Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan sendiri, kalau di sini dikatakan malaikat Tuhan, iya, menampakkan diri kepada Musa. Siapa Musa? Orang yang lari dari Mesir. Karena sudah takut dibunuh Raja Mesir pada waktu itu.
Di sini dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu nyala tetapi tidak dimakan api. Iya, bingung Musa ini. Ada nyala api tetapi semak duri itu tidak dimakan api. Ya. Dan dikatakan di sini bagaimana? Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Apa yang kita lihat di sini? Ya, di dalam Allah mau menepati janjinya tadi, dia menjumpai seorang tua. Iya, dikatakan di sini. Karena dikatakan bagaimana kira-kira umur 40 tahun Musa lari ke Midian dan selama 40 tahun dia mengembalakan domba. Dan Allah menjumpai Musa. Iya. Kalau kita lihat di sini bagaimana Musa inilah nanti yang membawa bangsa Israel. Jadi apa yang kita lihat di sini pertama? Iya. Pertama di sini dikatakan bagaimana? Allah menjumpai Musa sewaktu usianya sudah tua. Apa yang bisa dilakukan Musa? Sewaktu muda pun dia dulu dan dia tinggal bersama putri Firaun. Sewaktu dia membunuh orang Mesir, dia hanya bisa lari. Sekarang bagaimana? Dia dijumpai Tuhan di usia tuanya. Kalau kita pikirkan bagaimana, kalau kita baca di ayat 10 tadi, pergilah aku mengutus engkau. Bagaimana Allah mengutus seorang yang sudah tua? Tidakkah ada di antara orang Ibrani yang muda, yang pintar, atau sekelompok orang yang berpengaruh di antara orang Ibrani sendiri? Karena Musa ini akan diutus ke bangsa yang sangat besar. Iya, kita tahu pada waktu Yusuf memimpin, bangsa itu adalah salah satu bangsa yang paling makmur di dunia. Iya. Dan kita tahu orang yang ingin dijumpainya ini adalah Raja Mesir sendiri yang berkeinginan untuk menindas bangsa Israel sendiri. Dan kita tahu kalau kita lihat siapa yang mau dilepaskan ini. Yang mau dilepaskan ini adalah bangsa yang tenggar tengkuk. Dan orang yang dijumpai Tuhan adalah Musa yang sudah tua, yang pekerjaannya hanyalah pengembala domba. Iya. Kita lihat terus. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ya, di sini selain Tuhan memanggil Musa bagaimana, Tuhan mengajari Musa bagaimana menghadap kepada Allah. Iya. Tanggalkan kasutmu. Bagaimana layaknya seorang hamba kepada Tuhan. Iya. Nanti Musa ini sebagai utusan Allah. Utusan Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Haruslah dia sendiri dulu tahu bagaimana menghadap Allah. Iya, jadi kalau kita lihat kembali, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Iya. Bagaimana orang muda ini dipanggil Allah? Yang pertama kalau kita lihat di sini, bagaimana dia tahu menghadap Allah, bersekutu dengan Allah. Karena harus dimulai dari diri Musa sendiri. Iya. Tidak mungkin Musa ini diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan untuk beribadah kepada Allah, sementara Musa sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadap Allah, tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Maka Allah di sini mengatakan bagaimana? Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Perbuatlah layaknya engkau
seorang hamba yang menghadap Tuhan. Iya. Maka di sini kalau kita lihat Musa ini sedang dipersiapkan Allah. Musa yang tua, yang pekerjaannya hanya pengembala, sedang dipersiapkan Allah. Iya. Bisa juga kita pikirkan ya. Samakah aku seperti Musa ini? Iya. Enggak ada lagi, ya bagaimana dikatakannya, enggak ada yang bisa diandalkan dari aku. Tetapi yang pertama, yang di sini yang dilakukan Allah bagaimana diajarinya Musa itu bagaimana menghadap Allah, bagaimana bersekutu dengan Allah. Iya. Iya. Apakah kita sudah tahu? Apakah atau keinginan kita sendiri setelah menerima Tuhan Yesus, kita ingin membawa orang lain untuk supaya dia juga bisa menerima Tuhan Yesus, menyembah Allah, sementara kita sendiri bagaimana? Belum bisa menyembah Allah dengan benar. Ya, kita lanjutkan di sini. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Apa katanya? Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Semua yang dikatakan Allah ini sudah mati, tetapi Allah tetap menyatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Iya. Kenapa dia mengatakan ini? Iya. Karena Musa sendiri akan menyampaikan kepada bangsa Israel mengenai perjanjian Allah dengan Allah Abraham sendiri, dengan Abraham sendiri. Bagaimana dia akan melepaskan mereka? Karena Allah mengingat janjinya. Iya. Aku adalah Allah yang sama, yang dulu disembah Abraham dan aku berjanji kepadanya. Yang dulu disembah Ishak dan aku berjanji. Yang dulu disembah Yakub, aku adalah Allah yang sama. Aku tidak melupakan janjiku. Iya. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini? Selain daripada Allah mengajari Musa bagaimana seharusnya berhadapan dengan Allah, Allah juga memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tujuannya apa? Karena Musa yang akan memperkenalkan Allah kepada bangsa Israel sendiri. Iya. Jadi perlukah kita mengenal Allah ini? Karena kita ulangi lagi, seperti saya sendiri, ya setelah bertobat, pastilah keinginan pertama itu kita mengingat, kalau saya dulu mengingat teman saya, bagaimanakah dia supaya mengalami apa yang saya alami. Iya. Jadi bagaimana kita ceritakanlah apa yang kita alami kepada orang lain itu. Tetapi sampai mana kita bisa ceritakan? Itu saja. Iya. Jadi ada waktunya kita harus mengenal Allah itu dengan benar. Iya. Jadi di sini bagaimana? Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dikatakan di sini, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Iya, di tengah penekanan kepada bangsa Israel sendiri, bagaimana? Ternyata Allah memperhatikan. Ya, tadi Allah mendengar apa yang bangsa Israel serukan. Di sini bagaimana? Allah tidak hanya mendengar, Allah memperhatikan bangsanya. Iya. Allah menyatakan dirinya kepada Musa, Allah yang memperhatikan bangsanya. Berarti bagaimana?
mulai dari penindasan itu sampai sekarang Allah tidak berpaling muka dari bangsanya. Apakah bangsanya itu baik? Ya tidak bisa kita katakan bangsa Israel begitu baik. Karena kita lihat sewaktu bangsa Israel sudah melihat perbuatan Allah pun nanti bagaimana? Dia masih juga sering berpaling. Iya. Ya, di sini kita teruskan. Di sini dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Iya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Di sini apa yang dikatakan? Tuhan tidak hanya mendengar seruan bangsa Israel, tetapi memperhatikan seruan bangsa Israel. Iya, tidak hanya memperhatikan, tetapi bertindak untuk melepaskan bangsa Israel. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini Allah yang bagaimana? Allah yang aktif. Iya, inisiatifnya semua dari Allah. Iya. Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang bertindak. Jadi di dalam dia bertindak ini, disitulah dia menjumpai Musa. Di sini dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Iya. Kalau kita sendiri di dalam posisi Musa ini, bagaimanakah logika kita? Pergilah katanya. Dulu waktu muda pun aku tidak ada yang bisa kulakukan. Sekarang sudah tua dan mau dibunuh Raja Mesir. Sekarang diutus, pergilah melepaskan bangsa yang tegar tengkuk. Iya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Nyawa Musa terancam. Apa yang bisa dilakukannya? Kalau kita lihat di sini bagaimana? Ya, kita bilang Musa ini banyak alasannya, tetapi kita bagaimana? Mungkin kita tidak disuruh seperti Musa ini membawa suatu bangsa, menghadap suatu bangsa. Ke keluarga kita pun mungkin kita takut, apalagi kepada orang lain. Adanya firman Tuhan di dalam hati kita, kita tahu bagaimana supaya mengatakan apa yang sudah kita tahu itu mengenai Allah sendiri. Tetapi bagaimana? Apakah kita tidak ada alasan kita? Iya, di sini dikatakan bagaimana? Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Iya, secara logika ini tidak mungkin. Musa tidak mempunyai pasukan. Iya. Musa tidak pandai berbicara kepada bangsa Israel sendiri. Dan banyak alasan mengatakan bagaimana tidak mungkin Musa ini menjadi utusan Allah membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Akan tetapi di sini bagaimana? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Apakah yang bisa kuandalkan? Iya. Apakah yang bisa kuandalkan? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Iya. Inilah pertanyaan di dalam hati Musa, mungkin ada di dalam hati kita. Siapakah aku ini? Ya, mungkin
yang kupikirkan tadi, karena ini dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya, orang-orang muda itu diingatkan kembali. Ya, mungkin orang-orang muda itu, kalau sering kami PA di dalam kesaksiannya bagaimana? Dulu aku pertama menerima Tuhan Yesus, diceritakannya lah bagaimana dia menyembah Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana dia jauhnya. Iya. Dan biasanya sewaktu kita merasa jauh itu bagaimana? Ya sudahlah, aku seperti ini aja. Iya. Tidak mungkin aku menjadi pelayan Tuhan, atau tidak mungkin aku bagaimana? Ya, menceritakan apa yang sudah kuterima dulu kepada orang lain, karena aku sudah seperti ini. Ya, kalau ada dalih, Musa ini lebih patut berdalih, karena memang kita sendiri pun melihat bagaimana tidak ada alasan Musa untuk pergi ke situ. Ya, jadi apa dibuat Tuhan di sini untuk meyakinkan Musa? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Iya. Rupanya kunci keberhasilan dari Musa ini nanti membawa bangsa Israel, dan untuk meyakinkan Musa, bukankah aku menyertai engkau? Iya. Dan kita lihat tadi bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya dulu kepada Musa. Kalau tidak, bagaimana Musa tahu siapa yang menyertainya itu? Dia tidak akan kenal. Iya. Berarti saya pikirkan di sini bagaimana? Perlukah belajar untuk mengenal Allah itu pada masa muda kita? Iya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Iya. Ada banyak alasan di sini ya. Saya juga memikirkan bagaimana dulu alasan saya sewaktu ditawarkan ya untuk belajar. Sering juga dulu kami sama teman bercerita, nanti bisa kita belajar di sini, belajar di sini. Ya, supaya kita bisa, karena kami dulu sama teman menceritakan firman Tuhan, tapi itu aja. Dan sewaktu tiba waktunya ditawarkan untuk belajar ini, alasan saya banyak dan memang alasannya pas. Iya. Tidak pun saya belajar. Ya, kalau dulu bagaimana dikatakannya? Bekerja saja pun saya ke ladang tidak cukup untuk saya, apalagi nanti saya belajar dari mana ini. Begitulah dia. Iya. Tapi tiba pada suatu saat bagaimana? Sampai mana nanti saya sanggup, sampai situ aja. Iya. Dan ternyata apa yang dikatakan Tuhan ini, ya Tuhan yang bekerja di sini, seperti katanya kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini sangat penting. Iya. Ini sangat penting untuk meyakinkan, mengingat Allah di masa muda kita, dan untuk bagaimana mengikut Allah itu. Di sini Allah mengatakan kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Engkau yang hanya seorang gembala, engkau yang seorang tua, engkau yang ingin dibunuh orang Mesir, engkau yang tidak didengarkan bangsa Israel. Bukankah aku akan menyertai engkau? Iya. Karena Musa sendiri berpikir, dulu pun aku membantu bangsa Israel, ternyata tidak didengarkannya aku, apalagi nanti sekarang aku tidak dikenal lagi di antara orang itu. Tetapi Tuhan menyatakan, bukankah aku menyertai engkau? Iya, kita baca lagi di sini dikatakan, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Inilah tugas yang dikatakan Allah kepada Musa. Apabila kamu membawa bangsa itu keluar dari Mesir, bagaimana dikatakan di sini?
maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa tidak hanya diutus untuk melepaskan bangsa Mesir dari perbudakan bangsa Israel, tetapi Musa sebenarnya diutus ke sana untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir untuk beribadah kepada Allah. Iya, saya rasa juga kita tahu di dalam diri kita masing-masing ini ya. Karena banyak yang sering bersaksi bagaimana pertobatannya. Semuanya tujuannya bagaimana? Supaya orang lain beribadah kepada Allah. Iya. Inilah tujuannya. Dikatakan di sini, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Iya, kembali ya, perlu sekali mengenal siapa Allah ini supaya kita menceritakannya kepada orang lain. Begitu juga Musa, sangat perlu di dalam pikiran Musa untuk mengetahui siapa Allah ini, baru dia nanti sampai kepada bangsa Israel dan memperkenalkan Allah yang mengutus dia itu kepada bangsa Israel. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku adalah yang sudah ada dari sejak dahulu dan tetap akan ada. Di sini dikatakan bagaimana? Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Iya. Kembali di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Iya. Sudah banyak kita tahu tentang Allah tadi di sini. Iya. Allah adalah Allah yang mendengarkan. Allah adalah Allah yang bertindak. Dan di dalam tindakannya itu bagaimana? Dia mencari Musa. Ya, Musa yang tidak, ya bagaimana dikatakan, yang tidak muda lagi. Tetapi Allah mengutus dia kepada bangsa Israel dan menyertai dia. Hal pertama yang diulang-ulang tadi di sini dikatakan tentang siapa Allah itu. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah aku. Iya. Dan nanti sewaktu jumpa dengan bangsa Israel, inilah yang dikatakan Musa. Iya. Saya bacakan sekali lagi. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Apakah kita sudah mengenal dalam Allah yang sudah kita terima itu? Sampai sekarang Allah itu, Tuhan Yesus itu juru selamat bagiku, itu saja, tanpa mau kita mempelajarinya lebih dalam. Siapakah Allah? Sudahkah dalam kita kenali itu? Iya. Kita ulangi lagi dari ayat 10 tadi. Jadi sekarang pergilah. Apakah kita sudah mau di dalam hati kita? Pergilah katanya. Kalau ragu, pasti keraguannya, siapakah Allah itu? Aku mungkin belum mengenalnya lebih dalam. Iya. Jadi nanti kalau aku pergi seperti ini. Jadi pentinglah bagi kita untuk mengenal Allah itu. Iya. Kalau kita tidak percaya Allah itu yang berkuasa dari sewaktu dia berbicara kepada Abraham sampai sekarang ini, bagaimana kita yakin kita pergi? Dulunya dia berkuasa, sekarang tidak. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia katanya nanti. Kan tambah pengetahuan kita. Iya. Seperti itu. Saya bacakan sekali lagi. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku adalah yang sudah ada dari sejak dulu dan akan tetap ada.
Ya, inilah Allah yang mengutus Musa, dan inilah Allah yang harus kita ingat sewaktu masa muda kita. Iya, sampai disinilah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk malam hari ini kami telah melihat bagaimana Engkau mengingat perjanjian-Mu. Iya. Di dalam perjanjian-Mu itu Engkau ingin menyelamatkan bangsa Israel, dan Engkau memanggil Musa. Musa yang sudah tua, seorang gembala, tetapi Engkau memanggil dia. Sewaktu Musa berdalih, Engkau mengatakan, "Aku menyertai engkau." Kiranya kami yang mendengar ini mengetahui bahwa di dalam Allah menepati janjinya. Dia bekerja melalui kami orang percaya ini. Apakah kami berani untuk mengikuti panggilan yang dipanggil Allah itu? Supaya di masa muda kami ini bukan keinginan kami yang ingin kami sampaikan, tetapi bagaimana kami mengikut Allah, bagaimana kami mengingat pencipta kami yang sudah menyelamatkan kami. Berilah kami waktu untuk bisa belajar dan lebih dalam lagi mengenal Engkau, supaya begitu lebih dalam kami mengenal Engkau, kami bisa menceritakannya kepada yang lain. Kami bisa menceritakan bagaimana kami bersembah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada pendengar dan semua yang bekerja di studio ini. Engkau yang memberikan sukacita kepada dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu. Ya. Bagaimana dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan ini pada malam ini? Apakah kita juga ada ya, kita merasa kita juga dipanggil oleh Tuhan supaya kita juga boleh menceritakan siapakah Allah itu kepada orang lain. Ya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi Allah panggil kaum muda. Kita nyanyikan yang bait pertamanya saja. Kita akan mendengarkan kesaksian dari alumni. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Chandra Sembiring. Saya mau bersaksi, saya angkatan kedua. Ya, dalam malam ini saya bersaksi tentang pertobatan saya dan kesan saya di STT
dan bagaimana kebutuhan saya sekolah di STT. Ya, yang pertama pertobatan saya. Ya, saya bertobat tahun 2008 itu waktu kelas SMP, kelas 1 SMP. Ya. Saya tinggal di Medan. Ya, waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang melayani di Medan di Polonia. Ya. Dia menyampaikan firman Tuhan tentang Yohanes 8 ayat 36. Dia memakai alat peraga yang ada wayangnya. Ya, manusia itu ada yang menggerakkan gitu. Ada dua, satu Allah dan satu iblis. Ya, seorang hamba Tuhan itu menceritakannya dari Yohanes 8 ayat 36. Dikatakannya begini: jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya. Inilah waktu SMP saya dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Ya. Dan juga orang tua saya, mama, dia duluan bertobat. Selesai kebaktian, PA anak-anak, pulang saya ke rumah, saya tanyalah sama mama. Karena saya dari kecil sudah dengar firman Tuhan, tapi di SMP-nya itu saya baru mengerti. Saya tanya sama mama, "Ma, aku mau menerima Tuhan Yesus. Aku mau merdeka dari dosaku gitu. Aku nggak mau diwayangkan oleh iblis itu gitu, seperti layang-layangan diatur gitu. Karena aku dulu suka kali cakap kotor, melawan orang tua, dan lihat video porno. Iya, aku mau bebas, Mak, dari dosaku ini. Aku mau dimerdekakan gitulah aku bilang. Baru diteleponlah hamba Tuhan itu ke gereja, karena seorang hamba Tuhan itu sering melayani di Polonia. Ya, hamba Tuhan itu datang ke rumah, dia mengatakan, "Betul, kamu mau menerima Tuhan Yesus?" Tanyanya cuma satu, "Siapakah Tuhan Yesus itu bagi kamu?" katanya. "Dialah yang udah mati di kayu salib untuk dosaku." Ya, baru singkat cerita diajaknya aku ke gereja. Dia cerita, didoakan aku. Baru seorang hamba Tuhan itu lagi, dia ke Polonia lagi melayani sorenya, naik becak kami sama. Disitulah pas pulang aku ke rumah hamba Tuhan itu melayani lagi di kampungku. Disitulah aku ambil kesempatan untuk mengakukan dosaku, menerima Tuhan Yesus gitu. Baru nyanyilah aku. Aku dengar lagu ini waktu di Rantau Parapat, ada dulu retreat. Siapakah yang harus aku ikuti gitu? Aku mau ikut Engkau Tuhan gitu. Aku mau memberitakan Injil gitu. Kan ada lagunya, siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia. Iya. Baru setelah itu, setelah aku bertobat, ada buku lagu gereja GKMI Kemurahannya ini, ada gambarnya gitu, ada jalan dan ada salib di tengah gitu. Dan kulihatlah itu gitu. Nangis aku di kamar gitu. Tuhan, kalau enggak selamat kampungku di Marinding itu, ke nerakalah mereka gitu. Dan yang kedua aku ingat temanku gitu, di sekolah gitu. Mereka pun Tuhan, kalau enggak Tuhan selamatkan, matinya mereka ke neraka gitu. Itulah yang dua, waktu aku bertobat gitu, setelah aku nyanyi gitu, senang kali aku. Ku ingat kampungku Marinding, dan ku ingat temanku. Ya, temanku, karena mereka waktu aku bertobat itu ada perubahan gitu. Mereka senang sama aku. Selalu aku bawa ke kampung Namuriam gitu, karena ada sungai situ, jalan-jalan mandi-mandi mancing ikan gitu. Banyak juga buah-buahan di situ. Karena dilihatnya aku nggak suka cakap kotor, nggak merokok.
Karena teman-teman yang lain merokok gitu. Jadi mereka senang sama aku. Dan yang ketiga perubahan yang dalam hidupku, aku suka dengar khotbah Bapak gitu. Ada dulu HP ku Nokia, rekaman khotbah semua di dalam. Itulah selalu kuputar. Dan waktu SMA selama 3 tahun, enggaknya aku banyak keluar main-main gitu. Karena ada kegiatanku di rumah. Ada diberikan Tuhan aku hobi gitu, berayam dan berternak ikan. Itulah waktuku habis di belakang sambil dengar khotbah. Iya, itu sedikit pertobatanku dan perubahan dalam hidupku gitu. Tapi kalau baca Alkitab, karena dari rumah memang nggak pernah kami baca Alkitab gitu. Tapi kalau dengar khotbah, tidak cakap kotor lagi, itu kulihat gitu nyata sekali gitu. Iya. Baru kembali ke kampungku tadi, ku bilanglah sama mama, "Mak, ayo kita ke kampung." Itu masih kecil aku, masih SMP. "Ayolah mak ke kampung." Mama lagi nyuci dia di kamar mandi. "Ayolah ke kampung kita mak, mati nanti ke nerakanya nanti saudara kita mak, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus." Ku bilang, "Kau aja sana pergi," katanya. Udahlah, diamlah aku. Ya, berjalan waktu, tamat aku SMA di SMK Multikarya Jalan STM. Enggaknya keinginanku masuk STT, tapi ada di hatiku gitu. Pernah dibilang Pak Ginting waktu dia baru pulang dari luar negeri, kami akan dirikan sekolah STT. Langsung lengket di otakku, karena cita-citaku dulu ingin jadi tentara gitu, angkatan. Iya. Tapi pas dibilang bapak itu, waktu PA gitu, PA keluarga, sering dulu bapak ada acara PA keluarga di Kemurahannya Medan. Duduklah aku di situ gitu. Kami akan membuat sekolah tinggi teologi di Kabanjahe. Aku pikir isi nabung aja udah mau meletus. Situ pula aku sekolah. Enggak Tuhan, tapi udah lengket itu di hatiku gitu, dorongan. Kamu pasti akan ke Kabanjahe. Kamu ke Kabanjahe gitu, ke STT. Tapi aku diam aja gitu. Barulah ditawarkan Ibu Belit gitu, "Kamu udah tamat Chan, mau kamu ke STT gitu?" Pertama semangat, mau. Baru karena sering tiap minggu kumpul gitu ditanya Bibi, jadi udah malas aku jawabnya. "Enggak Bi," aku bilang lagi. Enggak aku bilang. Tapi dalam hatiku mau gitu, ada dorongan gitu. Iya. Itu pun aku masuk ke sini pas tanggal 24. Akulah mahasiswa yang terakhir masuk. Udah mengajar dan dosennya sama aku dari Medan berangkat. Ya sampai tidurlah dia di punggungku gini. Memang, tapi udah aku coba-coba kemana-mana gitu. Aku coba ke Surabaya, aku coba di Jakarta, coba peternakan, teknik, karena ini aku suka gitu, ini bidangku gitu. Tapi gagal semua. Terakhirnya mama cerita sama bapak Ginting gitu di gereja, "Kayak mana Chandra tadi? Ku dengar dia mau masuk STT katanya." "Iya Pak, tapi dia masih bimbang karena banyak kali peliharaannya di rumah," katanya. Bukan masalah itu, tapi memang hatiku ada, tapi aku lawan gitu. Akunya ya kan, baru marilah kita doa katanya, doakannya. Baru cerita mama, dibilang mama, pas nanti mama kalau pulang dia kebaktian PA Jumat itu, PA ibu-ibu, telepon Bibli tadi. Udah gelisah aku, kayak mana ya, ibarat kayak kita sakit perut mau ke WC, seperti itulah aku rasanya. Karena udah tanggal 24, seperti itu ya. Lewat itu kan nggak bisa lagi masuk. Iya. Udah gelisah aku di dapur gitu. Ku tengok ikanku lagi, ayamku banyak kali. Ya, ku tinggalkankah ini gitu. Tapi hatiku tadi STT gitu. Aduh, ya ku ikutkan lagi gitu. Baru telepon Bibi, dah angkat mama. Teleponnya lah Bibi. "Chandra tadi udah mau ke STT." Ya bawalah peralatan banyak-banyak gitu. Ke gereja, ya sama Bibi lah kami berangkat pas tanggal 24 itu. Ya Bibi udah tidur di sini gini dia. Aku tengok gitu, gara-gara aku baru ku tengok lagi, siapa dosennya gitu. Aku langsung ke kelas, Kak Mia gitu, yang bawa tasku ke atas gitu.
dan Bang Satria yang nyapa aku yang pertama kali gitu, ramah gitu. Lalu siapa dosennya gitu? Rupanya Bibi. Dari belakang dia jalan gini. Iya, seperti iya rupanya Bibi lah dosennya yang mengajar gitu. Iya, kesanku di STT satu aku bisa aku mengerti baca Alkitab. Iya, itu kesanku di STT. Aku dapat mengerti, aku baca Alkitab artinya. Dan yang kedua, aku dulunya yang gak suka baca buku, sekarang udah kemana-mana pun aku baca buku, bawa buku. Itu udah kulihat dalam hidup begitu, di angkot, baik di ladang, karena kan di Polonia ada juga ladang sawit gitu. Di situ aku baca. Tak kenapa gitu, nggak tahu gitu. Karena dulu dibuat dulu di STT jadwal baca Alkitab Senin sampai Kamis 1 jam, jam 11 dari jam 10 sampai jam 11 kalau nggak aku salah, atau jam 11 sampai jam 12. Itulah selama 4 tahun baca Alkitab. Udah suka aku baca Alkitab dan mengerti aku. Dan yang ketiga, kesanku pergi memberitakan Injil gitu, weekend. Gak pernah aku diam dibuat Tuhan gitu. Semester 1 aku udah weekend kalau Baleng. Semester 2 ke Pernantin kalau nggak salah. Semester 3 semester kedua ke Barung Kresap. Semester keempat baru aku ke Pernantin. Iya, tapi di Pernantin pun aku melawan juga. Itulah sifatku. Kalau nggak suka aku melawan gitu. Baru melawan gitu. Kenapa gitu? Aku ingin jumpa sama teman-temanku gitu. Aku ingin ke Medan lagi gitu. Iya. Karena mereka temanku libur gitu. Datang ibu rektor gitu. Chandra nggak libur katanya. Dia lanjut ke Pernantin gitu sama Bang Poli. Aduh, ku bilang. Baru pulanglah bapak dari Australia gitu. Dibawanya lah dari Roma pasal 1 ayat 6. Aku bacakan dari sini. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Inilah yang disampaikan Bapak itu, dijelaskan Bapak itu gini. Bukan Kristus milikmu katanya. Tapi Kristus tadilah yang sudah menjadi milik endu katanya. Kalau Kristus milik endu, itu kamu atur-atur dia, suka-suka endu. Kalau kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus, itu Kristus yang atur hidup endu. 2 minggu aku bergumul. Kemana aku ke Medan ke Pernantin gitu. Karena aku pun orang rumahan gitu, nggak tahu aku jalan gitu. Enggak Tuhan gitu. Tapi ini ku panggil gini. Iya Tuhan, aku milikmu gitu. Aku siap pergi gitu. Terakhirnya 2 minggu aku libur di Medan. Aku sambil kerja untuk di grosir gitu untuk ongkosku ke Pernantin. Karena mama juga aku nggak mau gantung lagi sama mama gitu. Iya. Pergilah aku gitu selama 2 minggu dari Medan ke Pernantin. Inilah firman Tuhan yang membuat aku taat sama dia. Karena aku selama ini aku pikir kalau Kristus milikku ya suka-suka aku mau kayak gini, aku mau kayak gini. Tapi kalau Kristus, kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kristuslah yang ngatur hidupmu gitu. Kemana katanya ya kesitulah kamu gitu. Ya Tuhan, aku pergi gitu. Itulah yang membuat aku taat gitu. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Iya, kebutuhan keuangan gitu. Bagaimana aku di STT yang mencukupkan. Aku juga dulu ingin gitu, seperti kawan-kawanku gitu, mereka mandiri gitu. Tapi nggak bisa. Aku coba 2 bulan dulu kerja ke sini, nggak, capek kurasa gitu, kuliah, nggak terdapatku gitu. Ya jadinya ya kebutuhan ku kuliah orang tuaku yang biayai gitu. Enggaknya orang tuaku orang kaya. Dia mama bekerja sayur-sayuran, kedai sampah, dan bapak sebagai tukang pemborong seperti itu. Iya. Kami 4 gitu. Semuanya kami
tamat sekolah. Dan akulah yang paling besar. Sudah kuliah dibuat Tuhan. Iya. Iya. Dan yang kesanku di STT lagi, ya bagaimana dosen-dosen mengajar gitu, mengartikan firman Tuhan ini, hidup kuasa Tuhan itu gitu. Karena mereka menjelaskan firman Tuhan ini dari pengalamannya, dari firman Tuhan ini ada di pengalaman hidupnya, nyata gitu, kurasakan kuasanya gitu. Iya. Itulah kesanku di STT ini gitu, hidup Tuhan itu gitu. Ya, inilah kesaksianku. Ya, kalau ada adik-adik atau teman-teman yang mau atau saudara yang mau masuk STT perjanjiannya, cobalah mendaftar setahun. Ya, rasakan dulu setahun. Ya, setelah itu lanjut. Seperti itu. Karena aku pun dulu setahunnya, karena melawan Gunung Sinabung meletus nanti kupikir gitu. Tapi terakhirnya nggak jadi. Itu kan pikiran kita gitu. Makanya cobalah. Jangan hanya berpikir tapi nggak pernah mencoba gitu. Coba aja. Aku itu merasakan gitu. Hidup Tuhan itu aku rasakan di STT perjanjiannya. Inilah kesaksianku. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman terberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya Angkatan Kedua atas nama Chandra Sembiring. Kalau tadi dia sudah mengaku dia adalah milik Kristus, kalau dulu sebelum menjadi milik Kristus dia hidup dengan sesuka hatinya apa yang dia mau. Tapi setelah dia mengaku dia adalah milik Kristus, dia sudah memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Ya, terima kasih buat kesaksian alumni. Dan tadi alumni singgungnya boleh belajar di STT Perjanjiannya selama setahun. Ya, jadi di STT Perjanjiannya kami menerima saudara-saudari, teman-teman, adik-adik, orang tua juga boleh belajar di STT Perjanjiannya selama setahun. Jadi yang mau mendaftar boleh mendaftar. Selama setahun itu juga nanti akan ada beberapa mata kuliah yang boleh dipilih apa saja yang kita mau pelajari. Ya, jadi untuk pertanyaan juga kalau ada yang mau ditanyakan mengenai STT Perjanjiannya, mengenai program-programnya, ataupun mengenai firman Tuhan yang sudah kita dengar selama 3 hari ini, boleh ditanyakan ke pengkhotbah ataupun nomor HP yang ada tertera di undangan KKR kita. Mulai dari pengkhotbah yang hari pertama ada Bapak Maha, yang di hari kedua ada Ibu Perbeliten, dan hari ini ada Bapak Oktavolita. Jadi bisa tanya ya kepada masing-masing pengkhotbah dan juga kepada alumni yang sudah bersaksi, itu juga boleh ditanyakan. Karena mungkin ada yang kurang lagi ya, bagaimana mau tahu lagi lebih mengenai STT, boleh juga ditanyakan kepada alumni. Ya, baik saudara-saudara, hari ini kita sudah selesai ibadah kebaktian kebangunan rohani. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat di saat teduh jam 7 pagi dan juga di ibadah KKR jam 8 malam. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.